Halo guys, balik lagi di channel ini Hat Anim. Jadi pada pembahasan video kali ini mau bahas tentang serial Chainsaw Man episode ke-11. Di episode sebelumnya, Aki itu udah berhasil mencapai pintu tempat di mana iblis masa depan berada. Iblis masa depan dengan gaya rapnya itu menyambut Aki di sana guys. Tapi sifat Aki yang dingin langsung mengatakan bahwa dia ingin melakukan kontrak dengan iblis masa depan. Tanpa banyak basa-basi ya kan, Aki langsung bilang begitu. Akhirnya Aki masukin kepalanya ke dalam perutnya iblis masa depan tersebut untuk dilihat bagaimana masa depannya Aki. Iblis masa depan bilang bahwa dia itu mengizinkan Aki untuk memakai kekuatan miliknya karena dia udah melihat betapa indahnya dalam tanda kutip gitu kan kematiannya Aki, alias kematiannya Aki itu sangat-sangatlah menyedihkan dan ngenes cuy. Pas iblis masa depan mau beritahu Aki bagaimana kematiannya itu, Aki nggak mau tahu dan tidak peduli. Intinya dia ingin mencapai tujuannya aja dan membasmi apa yang ingin Aki basmi. Setelah itu Shin pindah ke Denji nih guys. Denji habis latihan habis-habisan sama Kishibe. Pawa juga begitu. Kishibe berhasil dilukai sama Denji. Nah, karena itu Denji dan Pawa mendapatkan nilai sempurna, dan mulai sekarang itu mereka tidak perlu latihan setiap hari, tapi cukup 1 minggu sekali aja guys. Yeay, katanya Denji gitu kan. Ya tak, katanya Pawa. Mereka bersyukur. Habis itu Kishibe menasehati Denji dan Pawa dalam pelatihannya itu. Besok kita akan melakukan latihan bertarung dengan taruhan nyawa, katanya Kishibe. Pertarungan seperti apa itu? Katanya Pawa gitu kan. Ternyata Kishibe dan pasukan Biro telah merencanakan untuk menangkap gadis ular alias Sawatari dan Katana Man alias Blade Demon. Denji sama Pawa pun sangat bersemangat menantikan hal tersebut. Setelah itu Shin berpindah ke Makima yang sedang bersama Kishibe. Malam itu mereka membicarakan tentang latihan Denji dan tentang apa yang dilakukan Makima sebenarnya. Apakah Makima itu berada di pihak iblis atau Makima itu berada di pihak manusia gitu kan? Tanya Kishibe kepada Makima. Kishibe agak curiga nih guys. Pas Makima menjelaskan bahwa ini semua demi umat manusia, Kishibe bilang bohong gitu doang cuy. Shin pindah ke tempat di mana Katana Man berada. Di tempat tersebut ada beberapa anggota Yakuza dan ada Sawatari juga cuy. Mereka itu semua sedang ketakutan karena Makima itu bisa aja tiba-tiba menyerang dan menghabisi mereka semua dengan mudahnya. Sawatari menyuruh anggota Yakuza itu untuk tenang. Sementara Katana Man itu udah kayak orang yang semangat buat ngancurin divisi 4 khususnya tempat Denji berada. Intinya nih Katana Man dendam banget lah sama si Denji. Sawatari juga menjelaskan adanya zombie yang merupakan senjata rahasia bagi kelompok mereka. Zombie-zombie itu berada di bawah tanah, dan jika terkena gigit, maka seorang manusia akan berubah menjadi zombie. Mematikan banget ini untuk orang biasa. Setelah itu Aki dianterin sama Tendo dan Kurose ke lokasi operasi penangkapan Sawatari dan Katana Man berlangsung. Setelah Aki berhasil melakukan kontrak dengan iblis masa depan, mereka langsung menuju ke sana. Kurose telah menyemangati Aki, karena Aki itu berani banget untuk menantang iblis senjata api. Walaupun ya, kelompoknya itu udah rata melawan musuh kroco seperti Yakuza ini. Logikanya ya, lawan Yakuza aja nggak kuat gitu kan, apalagi lawan iblis senjata api. Bakalan gimana gitu. Sementara Makima sedang melakukan negosiasi dengan kelompok Yakuza lain yang masih berhubungan dengan kelompoknya Sawatari dan Iblis Pedang. Tapi usahanya itu sia-sia guys. Negosiasi tidak berhasil dan tidak mendapatkan hasil apapun. Mereka tetap menolak untuk kerjasama dan pada akhirnya dihabisi sama Makima ini. Setelah anggota divisi khusus berhasil mengepung seluruh tempat Yakuza berada, mereka mulai merencanakan sesuatu. Terlihat ada Denji, Pawa, dan Kobeni juga di situ. Aki yang baru nyampai pun bilang ke Kishibe tentang rencananya apa gitu kan. Tidak ada rencana, katanya Kishibe. Kobeni, Aki, Pawa, sama Denji akhirnya masuk guys. Setelah itu Kishibe bicara dengan kepolisian untuk hal-hal yang harus diperhatikan. Hampir semua anggota divisi khusus 4 itu bukan manusia. Kishibe bilang
Kalau salah satu dari mereka itu masuk kotak, korban yang jatuh bisa dipastikan lebih banyak dari serangan penjahat. Makanya mereka diminta untuk berwaspada gitu. Di scene selanjutnya ada perkenalan Ma Jin Hyo yang bisa berenang di kondisi tanah apapun. Ma Jin Hyo ini namanya Bim guys, cuman di sini belum dijelasin ya. Terus ada juga iblis kekerasan. Meskipun seorang majin gitu kan, iblis ini masih tetap kuat guys. Bahkan topengnya itu kalau dibuka bisa-bisa sangat berbahaya. Ada juga iblis laba-laba, meski terlihat seperti manusia yang ramah, tetap aja dia adalah iblis yang kejam. Berikutnya, ada Angel Devil yang sedikit berbeda. Dia nggak pernah memusuhi manusia tapi disarankan untuk tidak dekat-dekat dengan dirinya ini. Karena usia kita bisa diambil dan berkurang gitu guys. Saat menyentuhnya, dia bisa menyerap sisa umur kalian. Pas Aki dan Angel Devil berdekatan, Angel Devil minta sapu tangan. Salah satu dari anggota Yakuza diam-diam menembak Aki. Tapi untungnya, sayap Angel Devil melindungi Aki guys. Akhirnya Aki dan Denji berpencar untuk mencari Sawatari atau Bladman. Saat Aki telah sampai di suatu lantai pakai lift gitu kan, dia sempat melawan beberapa anak buah Yakuza yang mencoba untuk menghalanginya guys. Habis itu entah bagaimana mereka rata gitu pas lawan Aki. Sepertinya hal itu adalah ulah Makima. Betul aja habis itu kita diperlihatkan scene Makima yang keluar dari kediaman Yakuza sambil senyum manis banget. Duh. Kita bisa melihat Aki berjalan menyusurin tangga. Akhirnya dia bertemu dengan Sawatari. Tanpa basa-basi, Sawatari langsung mengeluarkan ularnya itu dan memuntahkan iblis hantu milik Himeno yang pernah dia telan di episode sebelumnya. Mau nggak mau Aki harus menghadapi iblis hantu tersebut. Dengan lincahnya, kemampuan pedang Aki meningkat dan musuh menyadari hal tersebut. Ini semua gara-gara kekuatan iblis masa depan yang dapat melihat beberapa detik ke depan untuk memahami gerakan musuhnya gitu. Tapi sayangnya habis itu Aki kena sama iblis hantu dan tercekik. Sayangnya sampai di sini malah bersambung guys. Lagi enak-enak gitu kan pertarungannya malah bersambung. Ya udah dilanjutin di video minggu depan ya.